cakupan hukum Allah. Cakupan hukum Allah yang Allah maksud, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, mencakup seluruh, ya, mencakup seluruh hukum Allah. Mencakup seluruh hukum. Baik undang-undang, baik tauhid, ya. Seperti orang pergi ke kuburan, berdoa kepada kuburan, itu bukan hukum Allah, ya. Itu hukum selain hukum apa? Allah. Baik tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat, semuanya harus pakai hukum Allah. Karena banyak orang dalam tauhid asma sifat, contohnya pakai tauhid uluhiyah, mereka pakai logika. Kemudian mereka boleh pergi ke kuburan minta kepada penghuni kubur. Ini hukum Allah, namanya tawasul. Kita bilang itu bukan hukum Allah, itu syirik malah. Paham? Contohnya seperti tauhid asma sifat, mereka pakai logika mereka bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Kalau dalil bermasalah dengan akal, maka dalil harus ditolak atau ditakwil. Mereka bikin namanya al-qanunul kulli, kata Razi, al-qanun al-kulli, yaitu undang-undang universal. Bahwasanya kapan akal bertentangan dengan dalil, maka dalil harus ditolak atau dalil harus ditakwil. Ini bukan hukum Allah. Qanun al-kulli itu namanya hukum tagut. Paham? Tapi dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Paham? Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Jadi muskilah ini banyak orang-orang takfiri, mereka salah paham tentang perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya bacakan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi beliau mengatakan hukum Allah berkaitan dengan segala hal. Bahkan Anda berhukum di antara anak-anak yang mungkin ada permasalahan, Anda juga harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Waktu beliau bahas dalam surat dalam Majmu' Fatawa jilid 18 halaman 170. Jilid 18 halaman 170. Beliau menjelaskan tentang al-qudat salasah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakim itu ada 3, qadiyani finnar wa qadin fil jannah. 2 hakim di neraka dan 1 hakim di surga. Rajulun alimal haq wa qada bihi fa huwa fil jannah. Yang di surga itu seorang yang tahu tentang ilmu dan dia berhukum dengan ilmu, maka dia di surga. Rajulun qada lin-nasi ala jahlin fa huwa fin nar. Seorang yang berhukum di antara manusia karena kejahilan, bodoh tapi nekat jadi hakim, maka dia di neraka jahanam. Wa rajulun alimal haq wa qada bi khilafi. Yang ketiga, orang yang tahu kebenaran tapi dia berhukum dengan bukan kebenaran. Dia berhukum dengan lawan dari kebenaran tersebut, fa huwa finnar. Maka dia juga di neraka. Jadi kata Nabi, al-qudat tsalatsa. Hakim ada 3. Qadin fil jannah, 1 hakim di surga, qadiyani finnar. Yang 2 di neraka. Yang 1 tadi apa? Yang berhukum dengan ilmu di antara manusia. Yang di neraka ada 2. Yang 1 bahlul jadi hakim. Akhirnya berhukum dengan kejahilan di neraka, ngawur, ya. Yang ketiga, dia tahu kebenaran tapi dia menyembunyikan, bahkan dia berhukum dengan lawan dari kebenaran tersebut, maka dia juga di neraka jahanam. Kemudian beliau berkata, ya. Wa kullu man hakama baina itsnain fa huwa qadhin. Maka setiap orang yang berhukum di antara 2 orang, ada 2 masalah datang kepada dia, maka dia adalah qadhi, dia adalah hakim. Sawa'un kana sahiba harbin aw mutawalli diwanin aw muntasiban lil ihtisabil amril ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kata beliau, apakah orang tersebut adalah seorang sahibah harbin, yaitu mungkin dia yang masuk dalam masalah peperangan, dia menghadapi permasalahan, dia harus hukum dengan adil, atau orang yang mengurus diwan itu daftar nama-nama tertentu yang mungkin harus dibagi-bagi pemberian dari negara misalnya, ada daftar tertentu, atau daftar nama-nama orang yang harus ikut dalam berperang. Intinya dia mengurus diwan, maka dia harus berhukum dengan hukum yang benar, maka dia seorang hakim. Au muntasiban lil ihtisab bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, atau orang yang dia memang ingin beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar harus punya ilmu. Dia tidak sembarang beramar ma'ruf dan dia tidak sembarang bernahi munkar, ya. Kalau untuk orang ini dia bernahi mungkar, kalau untuk kelompok sana dikasih duit enggak jadi bernahi mungkar. Paham ya? Dan itu terjadi sebagian orang seperti itu, ya. Ya, seperti itu, ya. Misalnya ditegur, "Kamu jangan gitu-gitu ya, enggak boleh, haram-haram." "Oh, kalau saya hancurin." Tahu yang satunya, "Kamu haram-haram." Kasih duit. Iya, tutup ya, tutup. Masuk. Misalnya, ini namanya dia tidak adil. Berarti dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta alladhi yahkumu baina sibyan, bahkan orang yang berhukum di antara anak-anak. Fil khutut mungkin di garis-garis, saya enggak tahu maksudnya tentang garis-garis, mungkin ada permainan tertentu atau pembagian tertentu. Intinya hukum di antara anak-anak. Fa inna sahabah kanu ya'uddunahu minal hukam. Maka menurut sahabat, orang yang berhukum di antara anak-anak ini dianggap sebagai hakim. Termasuk apa? Hakim. Berarti dia sedang berhukum. Kalau begitu dia harus berhukum dengan keadilan, dia harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disangka hukum Allah hanya terbatas pada potong tangan, ya, pada rajam misalnya, hukum hudud. Hukum Allah mencakup seluruhnya. Hukum Allah mencakup apa? Seluruhnya. Bahkan hukum di antara antum punya anak-anak, antum harus adil. Kalau antum tidak adil di antaranya, antara mereka antum tidak adil di antara anak-anak. Antum punya istri 4, ya. Kalau punya, ya. Terus antum tidak adil dalam berhukum di antara mereka, ya, antum berarti berhukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita pahami bahwasanya cakupan hukum Allah ini mencakup semua yang berkaitan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya terbatas pada hukum hudud. Tidak hanya terbatas pada undang-undang kenegaraan atau undang-undang di antara masyarakat, tapi mencakup seluruhnya, semuanya harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya.